Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini. Eh Bisa aktif lagi nih. Alhamdulillah. Tetap seperti biasa ya, selalu ingin disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat segalanya kepada saya. Ya, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat ibadah, ya, nikmat puasa hari ini, nikmat sholat, nikmat ngaji. Semua nikmat yang tidak bisa saya beli, ucapkan satu persatu, dan nikmat mana lagi yang harus saya dustakan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga serta sahabat serta pengikutnya juga sampai yaumil akhir nanti. Amin 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 ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Oke rekan-rekan, apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah. Semoga semua rekan-rekan Sangmo 888 atau SM88 dimudahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itu dia. Jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun ya. Terus makan makanan sehat, minum minuman sehat. Oke? Kalau nggak perlu nggak usah keluar lah, ya di rumah aja. Seperti yang saya bilang kemarin, saya sudah mengasih tip kemarin kan. Kita di rumah, kita asah skill kemampuan kita, apa keahlian kita, apa ya bisa dibilang bakat kita, menulis ke apa, kita coba ini dan kita coba share posting di media sosial. Tapi ingat ya, bakatnya dan hobinya adalah yang positif, jangan yang negatif ya. Harus yang positif ya, agar orang lain bisa bermanfaat untuk orang lain. Kenapa? Karena kita itu berguna, sangat apa istilahnya ya, bahasanya kita harus berguna untuk orang lain gitu. Kita harus bisa berbagi ilmu juga untuk dengan orang lain, tapi ilmu yang positif. Nah gitu rekan-rekan, kemarin sudah cara belanja ya kan. Jadi tentukan dari rumah mau beli apa, di list, terus tokonya di mana, terus jangan lupa ikuti protokol kesehatan baik dari rumah dan sampai nanti di tempat toko tersebut, karena ada cuci tangan harus ikuti, cek suhu dan sebagainya, atur jarak. Dilihat toko tersebut saat masih ramai, kita mendingan menunggu masih di luar, dalam arti kita nggak bisa ini ya dalam arti ramai itu gini, maksudnya jangan sampai kita nggak bisa ngatur jarak gitu. Jadi bersabar, bergantian ya, tunggu dia keluar baru kita ini. Saat ada orang lagi melihat barang, kita nanti tunggu dulu saat mereka pergi baru kita datang ke barang yang tadi mau kita lihat. Jadi bergantian ya, karena itu sangat penting kita menjaga kesehatan untuk kita dan orang lain. Terus setelah itu ke kasir dan buru-buru keluar, bawa hand sanitizer, jangan lupa, langsung pulang sampai rumah cuci tangan dan sebagainya, protokol kesehatan dijalankan ya. Yang kedua, tip di rumah gimana membangkitkan atau mengulik lagi kreasi atau bakat kita. Apa, mau nulis, mau ngevlog, mau main gitar, mau apa, itu silakan. Nah seperti yang saya bilang kemarin rekan-rekan, hari ini saya mau ngabuburit lagi di rumah. Sebenarnya sih kemarin saya dapat undangan hataman Quran di TPQ Al Barokah, cuma saya tetap harus memperhatikan juga kesehatan saya. Terus saya harus juga memperhatikan kesehatan rekan-rekan juga ya. Kita kan nggak pernah tahu, jadi saya tidak bisa hadir. Satu, kedua karena saya ada kuliah, kebetulan saya ada kuliah, jadi saya nggak bisa hadir. Mohon maaf ya Gus Aji, saya tidak bisa hadir karena saya ada kuliah dan lagi mempersiapkan proposal skripsi saya, pengajuan judul gitu loh ya. Sampai sekarang nih belum ada kabar. Doain ya rekan-rekan supaya judul skripsi saya di ACC dan saya bisa menyelesaikan studi saya ya, S1 saya di sini di kampus saya ini di Surakarta. Nanti hasilnya saya akan berbagi juga ilmunya pada rekan-rekan ya, biar bisa gimana sih triknya menjadi manajer, nah gitu kan, kayak gitu. Nah, terus ada juga kerjaan yang harus saya selesaikan
banyak ya. Jadi saya bukan so sibuk tapi banyak kesibukan. Terus kedua juga kebetulan istri saya pulang, jadi saya harus ngurus rumah. Terus saya harus ngurus dengan teman-teman juga berbuka puasa bersama. Nah, itu dia maksudnya teman-teman di kantor ya di ini. Jadi saya masih, kenapa saya bikin di kantor, karena saya masih ngerjakan tugas. Jadi saya masih browsing di Google, karena di kantor lebih enak kan gitu ya. Nah, jadi sekali lagi mohon maaf ya Gus Aji, saya tidak bisa hadir. Sukses untuk acara hataman Qur'annya dan selalu berkah untuk TPA TPQ Al Barokah, dan juga sukses semakin banyak santri-santrinya ya. Dan mohon maaf lahir batin. Oke rekan-rekan, nah seperti kemarin saya bilang ya kan, saya hari ini mau belajar kaligrafi. Nggak tahu tiba-tiba aja saya muncul ya kaligrafi. Semenjak saya alhamdulillah belajar baca Al-Quran, walaupun masih banyak salahnya, di situ saya muncul keinginan, pengen nulisnya gitu loh, kaligrafi ya. Namanya juga belajar, berarti kan dari nol, ikutin terus ya. Tapi karena saya alatnya belum ada, jadi saya harus keluar nih ke toko buku. Kebetulan toko bukunya tidak jauh dari rumah dinas saya ya, tidak jauh. Nanti kita lihat. Kemarin saya sudah lihat tutorialnya sih, cara membuat spidolnya itu biar lancip seperti apa. Nah itu dia rekan-rekannya. Hari ini habis ini kita pakai masker ya, kita bawa hand sanitizer, kita pakai motor aja dekat kok situ ya. Kita beli spidol mungkin ya, pensil, terus penggaris mungkin ya, terus buku gambar. Saya mau belajar kaligrafi ya kan, ya di rumah belajar ya toh, belajar. Dan oh ya satu lagi rekan-rekan, doakan juga semoga sertifikasi saya lulus ya. Tinggal menunggu pengumuman sertifikasi apakah itu. Jadi saya mengikuti sertifikasi Certified Leadership Management in Quran ya gitu. Nah habis itu saya juga mengikuti, insya Allah tidak ada halangan, sertifikat ya. Kenapa saya kejar? Karena saya dari dulu cita-cita saya ingin bisa berbagi pengalaman saya dan ilmu saya kepada orang-orang, apalagi rekan-rekan yang ingin menjadi seorang pimpinan perusahaan gitu loh. Nah, di balik itu saya berbaginya adalah dengan pengalaman yang apa yang saya alamin selama ini saat menjadi manajer terus sampai sekarang. Tetap ada perubahan dari sifat, dari karakter, semua akan berubah, tidak mungkin tidak berubah ya kan. Tentunya untuk yang baik ya gitu, tapi kan itu proses. Nah kedua, kenapa saya kejar sertifikasinya agar sah gitu. Jadi saya punya sertifikatnya, saya ngomong itu ada sertifikatnya gitu loh, sudah tersertifikasi kayak begitu ya. Jadi ya karena ya ini cerita, saya tidak ini ceritanya. Jadi pernah saya beberapa kali diundang mengisi acara gitu ya, sebagai narasumber, sebagai bintang tamu dan sebagainya lah. Alhamdulillah ada celetukan lah sedikit. Wah belum juga ini kok sudah berani ngomong di depan bla 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 gitu lah ya. Maaf saya bukannya ini. Nah itu menjadi cambukan saya dalam arti saya tidak menjelekkan dia, justru saya berterima kasih dengan mereka yang mengeluarkan kalimat itu gitu loh. Kenapa? Karena itu menjadi tantangan untuk saya, gimana sih caranya biar diakui. Nah saya akhirnya dari dulu saya cari, oh ternyata harus sertifikasi nih. Nah itulah sertifikasi itu saya kejar. Justru karakter saya begini rekan-rekan, saya itu saat sudah misalnya dicambuk gitu ya dengan rekan-rekan atau dengan siapapun ya, saya tidak marah. Kalau dulu iya, saya dulu masih karakter saya emosi tinggi ya. Sekarang saya insya Allah tidak gitu lah ya. Walaupun masih ada sedikit ya, namanya juga manusia, tapi tidak terlalu ini.
Nah, itu menjadi cambukan saya, menjadi motivasi saya untuk saya mengejar. Jadi bukan semakin saya down atau semakin saya timbul emosi, tidak. Tapi semakin saya, gimana caranya saya biar bisa diakui atau bisa diterima gitu loh, ya kan? Nah, itu akhirnya apa? Saya cari browsing, saya tanya-tanya gimana caranya biar saya bisa ini. Oh, ternyata gitu. Nah, itu yang saya kejar rekan-rekan, gitu loh. Contoh sama seperti ini. Saya D3 perhotelan. Terus ada cerita sedikit yang nggak saya ceritakan, tiba-tiba saya harus bisa S1. Nah, makanya itu akhirnya saya mengejarlah S1 saya, dan kebetulan saya di Solo, saya bisa mengejarnya di kampus saya ini gitu loh. Nah, target saya tahun ini. Jadi insya Allah rekan-rekan minta doanya, ya mudah-mudahan Allah juga meridhoi, ya saya minta ridhonya Allah dan orang tua, udah pasti ya orang tua saya, agar 1 tahun ini saya bisa menyelesaikan 3 sertifikasi itu, ya kan? 1 dari kampus, 2 dari lembaga pelatihan itu. Jadi saya bisa tersertifikasi. Nah, saat sudah tersertifikasi itu kan saya bisa berbagi lebih banyak lagi pengalaman tentang perjalanan karir saya, pengalaman hidup saya. Saya lebih senang ingin mengangkat cerita tentang hidup saya gitu loh. Jadi kenapa? Karena kan kalau saya mengangkat cerita hidup orang, belum tentu saya dapat 100% realnya. Tetapi kalau tentang hidup saya 100%. Kenapa? Karena kan saya yang menjalani, saya yang tahu ceritanya, saya yang mengalami gitu. Jadi saya bisa menuangkannya gitu loh. Semoga bisa menjadi salah satu seperti ini ya kehidupannya. SM88 itu awalnya tidak langsung seperti sekarang, tapi prosesnya sebagaimana. Yang dulunya nakal, tukang berantem, dulunya cengeng, akhirnya jadi pemberani. Yang dulunya lontang-lantung, yang dulunya ya kasarnya bisa dibilang pernah di jalan lah gitu kan ya, malak-malakin orang, malakin supir angkot. Jadi mohon maaf ya rekan-rekan orang-orang angkot yang dulu pernah saya malakin. Saya masih hilaf dulu ya, insya Allah sekarang saya tidak, ya, dengan ikhlasnya. Jadi saya banyak sekali dosanya gitu. Nah, jadi cerita itulah yang ingin saya angkat di dalam konten saya. Jadi saya kalaupun ada orang lain itu di dalam kondisi podcast saya, dan saya pasti menanyakan dengan narasumbernya. Jadi tidak mungkin saya lepas dari narasumbernya gitu loh. Masalah narasumbernya itu benar dan bohong, yang tahu cuma dia sama Allah gitu, ya. Jadi oke rekan-rekan, tidak panjang lebar ya, jadi lari kemana-mana ya. Kita beli, habis itu kita belajar. Oke, kaligrafi. Check it out.